mulia dengan bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan, yang kita berharap kepada Allah umur kita disampaikan dengan bulan Ramadan dalam rangka mentaati Allah Ta'ala. Kita sebelum memasuki bulan Ramadan, ya, sudah seharusnya bagi kaum muslimin dan sebelum mereka melakukan ibadah-ibadah dalam agama Islam, ya, haruslah memiliki ilmu untuk melakukan ibadah tersebut, supaya ibadahnya dibangun di atas ilmu. Apabila ibadah tersebut dibangun di atas ilmu, maka ibadah tersebut diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan juga bermanfaat bagi seorang hamba di dunia, terlebih lagi di akhirat. Karena sudah kita maklum bahwa agama Islam ini agama ilmu dan amal. Agama ilmu dan amal. Karena apabila salah satu dari kedua tersebut atau kedua-duanya hilang dari kita, ya maka hamba tersebut akan termasuk golongan orang-orang yang dimurkai atau dia akan menjadi termasuk golongan yang sesat. Bagaimana yang sering kita baca di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan yang Engkau murkai dan bukan pula jalan yang orang-orang yang sesat. Jalan orang-orang yang diberikan oleh Allah nikmat adalah jalan orang yang beramal di atas ilmu. Sedangkan orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi, dan dari umat Islam ini yang menyerupai sifatnya dengan orang Yahudi, yaitu mereka berilmu tetapi tidak mau mengamalkan ilmu. Juga orang yang tersesat yaitu adalah orang Nasrani, dan umat ini yang menyerupai sifatnya dengan orang Nasrani. Apa sifat orang Nasrani? Orang Nasrani adalah orang yang banyak beramal, melakukan ibadah, ya tetapi tidak didasari oleh ilmu agama. Maka kita dalam menghadapi bulan Ramadan ini yang akan berjumpa dengan kita, ya seharusnya kita memiliki ilmu tentang amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan, sehingga kita melakukan amal soleh di bulan Ramadan didasari oleh ilmu yang sudah kita ketahui dan akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, supaya ketika keluar Ramadan ya, kita tidak termasuk orang-orang yang rugi, ya. Tidak termasuk orang-orang yang rugi. Ada hadis ya dari Anas dan selainnya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat naik ke mimbar. Tiba-tiba ketika beliau di atas mimbar, beliau mengatakan, amin, amin, amin. Beliau mengatakan amin 3 kali. Para sahabat pun heran. Faqalu, lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, ala ala ma amanta. Wahai Rasulullah, apa yang kau aminkan? Faqala lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atani Jibrilu faqala ya Muhammadu rogima anfu mri'in dzukirta indahu falam yusalli alaika qul amin faqultu amin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang kepadaku Jibril. Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, celakalah seseorang yang disebut namamu ya di sisinya, tapi dia tidak mau bersolawat kepadamu. Katakanlah amin, kata Jibril. Kemudian Nabi mengatakan amin. Tsumma qala rogima anfum ri'in dakhala alaihi syahru Ramadan
Tsumma kharaja wa lam yughfar lahu qul amin faqultu amin. Kemudian Jibril berkata lagi, celakalah seseorang yang dia masuk pada bulan Ramadan tetapi dia keluar dosa-dosanya belum diampuni. Katakanlah Muhammad amin, maka Nabi menjawab amin. Tsumma qala, kemudian Jibril berkata lagi, Rogi ma'am fumri'in adroka abawaihi au ahadahuma falam yudkhilahul jannata qul amin faqultu amin. Kemudian kata Jibril berkata lagi, wahai Muhammad, ya, celakalah celakalah seseorang yang dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tapi keduanya tidak bisa memasukkan hamba tersebut ke dalam surga. Katakanlah amin, lalu Nabi mengatakan amin. Ya, dari hadis ini, ya, diantaranya bahwa merugi sekali orang yang masuk ke bulan Ramadan, ya, tetapi keluar dari bulan Ramadan dosa-dosanya belum diampuni. Ya, maka ini sangat celaka dan diaminkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, didoakan oleh malaikat Jibril, malaikat terbaik dari semua malaikat, dan juga diaminkan oleh manusia terbaik dari semua manusia, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah kita perlu mengetahui hak-hak bulan Ramadan, ya, supaya amal ibadah kita, ya, berkualitas diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita ketahui bahwa bulan Ramadan, ya, diwajibkan bagi orang-orang yang beriman untuk berpuasa sebulan penuh. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Jadi bulan Ramadan adalah bulan diwajibkannya kita berpuasa sebulan penuh supaya kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Tentu bulan Ramadan ini sangatlah agung. Allah mewajibkan di dalamnya puasa dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mensunnahkan di dalamnya sholat tarawih, ya, sholat tarawih, juga ibadah-ibadah yang banyak di dalamnya. Tentu bulan Ramadan ini memiliki hak yang harus dipenuhi, ditunaikan oleh kaum muslimin. Tidak boleh mereka melalaikan, ya, hak-hak bulan Ramadan ini. Hak yang pertama yang harus kita ketahui, ikhwah, ana bacakan dari kitab Tafsiratul Anam bil Huquq fil Islam. Ya, hak yang pertama dari hak bulan Ramadan alal muslimina an ya'rifu fadlahu, yaitu hendaknya kaum muslimin mengetahui keutamaan bulan Ramadan. Ya, kenapa kita harus mengetahui keutamaan bulan Ramadan? Supaya kita bersemangat, lebih semangat lagi beribadah di dalamnya. Apabila kita mengetahui keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan tersebut. Pertama keutamaannya, ikhwah, adalah bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Di mana Al-Quran di bulan Ramadan itu diturunkan. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut serta Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, hendaknya dia berpuasa. Ya, ini. Jadi bulan Ramadan adalah bulan
di mana Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Ya, semua yang berkaitan dengan Al-Quran, ikhwah, itu semuanya mulia. Ya, Allah Ta'ala yang menurunkan Al-Quran. Ya, Allah Maha Mulia. Kemudian Al-Quran ya diturunkan kepada manusia yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga melalui perantara atau dibawa ke nabi kita oleh malaikat yang termulia, malaikat Jibril alaihi salam. Ya, juga diturunkan kepada umat yang termulia dari semua umat, yaitu umat Islam, diturunkan di bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan, juga diturunkan di malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Al-Qadar. Maka semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu mulia. Itu keutamaan atau keutamaan bulan Ramadan yang pertama. Kemudian keutamaan yang berikutnya, bahwa di bulan Ramadan, ikhwah, syaitan-syaitan itu dibelenggu. Pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim. Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu, futtihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nari, wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, ya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu. Ya, hikmahnya, kata ulama, sebagian ulama mengatakan hikmahnya syaitan dibelenggu itu supaya tidak membisikkan atau menggoda orang-orang yang berpuasa. Juga di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, kita ketahui bahwa umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 dan 70. Tidak lebih dari itu kecuali hanya sedikit. Ya, maka umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya yang umurnya panjang. Tapi Allah karuniakan kepada umat Nabi Muhammad ini satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Andaikan kita mendapatkan malam tersebut dalam rangka atau dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, misalnya kita sholat 2 rakaat di malam tersebut dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, ya maka ini lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, tanpa kita istirahat, sholat terus selama 1000 bulan, tanpa istirahat, ya tanpa tidur, tanpa melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya, masya Allah, pahalanya besar sekali. Ya, jadi di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan Allah Taala ya sebutkan tentang malam ini dalam surat Al-Qadar. Ya, dalam satu surat penuh Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah engkau apa itu malam Al-Qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat dan Jibril turun di malam tersebut dengan izin Rabb mereka untuk mengatur semua urusan. Salamun ya hatta matla'il fajr. Maka kesejahteraan di malam tersebut sampai terbitnya fajar. Ya, malam Lailatul Qadar ini atau Lailatul Qadar ini sangat agung sekali ya. Sangat agung sekali. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan orang yang salat di malam Al-Qadar
karena keimanan dan mengharapkan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya itu akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang salat di malam Al-Qadar karena keimanan dan karena mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan orang yang dihalangi dari malam Al-Qadar, orang yang dihalangi oleh Allah Ta'ala untuk tidak mendapatkan malam Al-Qadar ini, maka dia terhalangi dari seluruh kebaikan. Terhalangi dari seluruh kebaikan dan dia diharamkan dari kebaikan malam Al-Qadar tersebut. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan hadis ini hasan sahih dalam Sahih At-Targhib. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadza syahra qad hadarakum." Sesungguhnya bulan Ramadan ini telah hadir kepada kalian. Wa fihi lailatun min alfi syahrin. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang diharamkan dari malam Al-Qadar, yang tidak diberikan, tidak dipertemukan dengan malam Al-Qadar, maka diharamkan semua kebaikan baginya. Wala yuhramu khairaha illa mahrumun. Tidak ada seorang pun yang dihalangi, diharamkan dari kebaikan malam Al-Qadar kecuali orang yang telah ditetapkan untuk tidak mendapatkannya. Ya, maka kita bersemangat beribadah puasa dari awal sampai akhir. Semoga dengan kita semangat beribadah kepada Allah, Allah pertemukan kita dengan malam Al-Qadar tersebut yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, orang yang tidak mendapatkan malam ini, maka dia diharamkan dari semua kebaikan. Juga bulan Ramadan, ikhwah. Ya, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, dosa-dosa kita sangat banyak, ikhwan. Ya, dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja. Ya, kita tidak bisa menghitungnya. Ya, setiap hari kita melakukan banyak kesalahan. Maka kesempatan bulan Ramadan yang akan hadir, yang akan datang kepada kita, kita gunakan sebaik mungkin. Kita berharap kepada Allah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala, diantaranya puasa, ya dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza jitanabal kabair." Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, sebagai penghapus dosa di antara waktu tersebut apabila seseorang menghindari dosa-dosa besar. Ya, Masya Allah. Ya, kalau kita menjaga waktu baik di bulan Ramadan atau di bulan-bulan yang lainnya, ya, maka ini adalah kesempatan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya, apabila kita menjauhi dosa-dosa besar. Ya, ini keutamaan yang sangat agung. Ya, keutamaan yang sangat agung. Tadi disebutkan sholat di malam Al-Qadar, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, juga
puasa di bulan Ramadan, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dengan syarat ya keimanan dan mengharapkan pahala. Juga orang yang melakukan sholat tarawih, sholat di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa yang sholat di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih, ya karena keimanan dan mengharapkan pahala ya, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, kemudian juga orang yang melakukan sholat 5 waktu di bulan Ramadan, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, ya kemudian juga sholat tarawih, maka dia akan digolongkan dengan orang-orang as-siddiqin dan asy-syuhada. Ya, jadi orang yang melakukan sholat 5 waktu, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, ya kemudian juga sholat tarawih, maka dia akan digolongkan dengan para as-siddiqin dan syuhada. Ya ini kedudukan yang agung, kedudukan yang tinggi. Ya kesempatan kita ya menghadapi atau bertemu dengan bulan Ramadan, gunakan waktu sebaik mungkin. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan ya oleh Al Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, ya dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Kata Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ketika datang seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasul wa annaka Rasulullah wa sallaitu salawatil khamsa wa addaitu zakata wa sumtu ramadhana wa qumtu famimman ana. Kata laki-laki itu, wahai Rasulullah, apa pandanganmu, apa pendapatmu jika aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya engkau adalah Rasulullah, aku menunaikan salat 5 waktu, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan salat tarawih, maka termasuk golongan siapakah aku? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjawab, minas siddiqin wa syuhada. Engkau termasuk para siddiqin dan para syuhada. Masya Allah ya. Ini keutamaan yang besar. Juga keutamaan yang lainnya di bulan Ramadan ini, ikhwah. Ya bulan Ramadan adalah bulan mengumpulkan bekal. Ya bulan mengumpulkan bekal. Akan tapi ya ia adalah bekal yang bermanfaat bagi kita di dunia, ya, bagi dunia kita. Juga bekal ketika kematian kita. Bekal yang akan kita bawa ketika kita masuk ke dalam kubur. Bekal ketika di mizan, ketika kita melewati sirat. Dan dengan bekal ini ya akan memasukkan seorang hamba ke dalam surga, tentunya setelah rahmat Allah Ta'ala. Dan bekal ini adalah bekal yang terbaik, yaitu ketakwaan. Ya, bekal takwa. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ at-taqwa. Berbekalah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah at-taqwa. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ at-taqwa. Ya Allah memerintahkan kepada para hambanya untuk mengumpulkan bekal. Dan sebaik-baik bekal itu Allah kabarkan dia adalah ketakwaan. Dan di bulan Ramadan ini adalah bulan yang bisa menempa seorang hamba supaya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian supaya
kalian bertakwa. Ya, supaya kalian bertakwa. Maka ikhwati fillah, ya, berpuasalah di bulan Ramadan ya, supaya kita mendapatkan ketakwaan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan wasiat kepada para sahabatnya ketika beliau ya, mengungkapkan nasihat ya, nasihat perpisahan kepada para sahabatnya. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'anna hadhi mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat orang yang akan berpisah, maka berilah wasiat kepada kami. Lalu Nabi SAW memberikan wasiat, dan ini adalah sebaik-baik wasiat. Usikum bitaqwallah. Saya wasiatkan kepada kalian supaya bertakwa kepada Allah. Ya, jadi sebaik-baik wasiat adalah takwa. Sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Dan takwa ini adalah wasiat Allah untuk orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Ini wasiat Allah Ta'ala. Dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 131, ikhwah, Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian dan kepada kalian supaya kalian bertakwa kepada Allah. Ya, ini ketakwaan sebaik-baik bekal dan sebaik-baik wasiat. Dan takwa ini ya, apabila seseorang mendapatkan derajat takwa, ya, semua kesulitan hidupnya Allah mudahkan. Rizkinya Allah berikan dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ini janji Allah Ta'ala. Terkadang kita ya itu tidak yakin atau kurang keyakinannya. Seharusnya sebagai orang yang beriman, ketika Allah berfirman, Allah berjanji di dalam firman-Nya, kita yakin bahwa Allah itu tidak mengingkari janjinya, pasti menepati janjinya. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah jadikan baginya jalan keluar dari kesulitannya, dan ia, yaitu Allah, memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, jadi permasalahan hidup itu bukan besarnya masalah, tapi kurangnya ketakwaan kita. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar. Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Semua masalah kita akan mudah apabila kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan Allah akan memudahkannya. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Kata Allah Ta'ala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, Allah akan memudahkan semua urusannya. Bahkan dengan ketakwaan pula Allah akan hapuskan ya dosa-dosa kita dan memberikan ganjaran yang besar, memberikan ganjaran yang banyak. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajrah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah gugurkan kesalahan-kesalahannya. Allah gugurkan dosa-dosanya dan Allah berikan pahala yang besar, pahala yang banyak. Yaitu ganjaran bagi orang yang bertakwa. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan untuk mengumpulkan bekal takwa tersebut. Dan di akhirat kelak, ya, orang yang bertakwalah yang akan dimasukkan ke dalam surga dan akan Allah halangi untuk masuk ke dalam neraka. Ya, sebagaimana surat yang kita hafal, ya, innalil muttaqina mafaza, ya, ayat yang kita hafal, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya tempat kemenangan yaitu surga hanyalah diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa saja. Ya. Jadi surga hanya untuk orang yang bertakwa saja. Yaitu keutamaan
ya bulan Ramadan. Ya, jadi hak pertama atas bulan Ramadan ini yang harus ditunaikan oleh orang-orang yang beriman, mengenal keutamaan bulan Ramadan yang tadi disebutkan atau yang belum disebutkan banyak sekali di kitab-kitab para ulama. Sekarang hak yang kedua, ya hak yang kedua yang harus kita tunaikan pada bulan Ramadan yaitu alal muslimina an ya'rifu arkanas siyami fihi, yaitu hak yang kedua, hendaknya kaum muslimin mengetahui rukun-rukun puasa. Ya, hendaknya kaum muslimin mengetahui rukun-rukun puasa. Ya, rukun puasa ini ada dua. Yang pertama niat. Yang pertama niat. Yang kedua menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa dari sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ya, jadi itu rukun puasa ada dua. Yang pertama adalah niat. Hendaknya ya puasa kita itu kita niatkan mengharapkan wajah Allah. Itu niat yang ikhlas. Ya, niatnya harus ikhlas. Mengharapkan dari puasa kita wajah Allah Ta'ala. Dan kita puasa dalam rangka mentaati Allah dan mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah dengan niat ini ya akan diberikan oleh Allah pahala yang besar. Ya, dan memang ibadah puasa ini ya semua ibadah tidak hanya puasa ya, sholat dan yang lainnya itu harus kita niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, dan tidaklah mereka diperintah kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuknya. Ya, mengikhlaskan ibadah untuknya. Juga dalam hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung niatnya. Kemudian niat puasa Ramadan ya yajibu tabyitun niyati fi siyamil fariḍah minal laili qabla tulu'il fajri. Ya wajib ya berniat di malam hari pada puasa yang wajib ya di malam hari sebelum terbitnya fajar. Jadi untuk puasa yang wajib ya wajib kita niatkannya di malam hari sebelum terbit fajar shadiq, sebelum ya datangnya waktu subuh. Ini puasa wajib ya. Puasa wajib niatnya harus malam hari. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan hadis ini sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abi Daud. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Ya, barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar shadiq, maka tidak ada puasa baginya. Juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan hadis ini juga sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa yang tidak berniat puasa di malam harinya sebelum fajar, ya maka tidak ada puasa baginya. Ini puasa wajib ya. Puasa wajib niatnya harus di malam hari. Amman nafilatu fala tajibu fiha niyatu minal lail. Ya, adapun untuk puasa sunnah, ya ini bedakan puasa wajib dan puasa sunnah. Adapun puasa sunnah, ya tidak wajib berniat di malam hari. Ya, jadi kalau puasa sunnah, ya boleh di siang hari, boleh di siang hari. Tapi dengan syarat dari terbit fajarnya tersebut sampai niatnya itu belum melakukan pembatal-pembatal puasa.
misalnya belum makan, belum minum, ya, atau belum melakukan pembatal-pembatal yang lainnya. Ya, karena telah tetap dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada istrinya yang tercinta yaitu Aisyah radhiyallahu anha, lalu Nabi bertanya, hal indakum ghada, apakah punya makanan, ya kan? Wa fa idza qalat, apabila Aisyah mengatakan la yujad, apabila Aisyah mengatakan tidak ada, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab inni shaimun, kalau begitu saya puasa. Ya, ini hadis hasan sahih diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Ya. Jadi untuk puasa sunnah ya boleh berniat di siang hari, tetapi belum melakukan pembatal puasa dari terbit fajar shadiq sampai niatnya tersebut. Gitu. Ya, namun untuk puasa wajib harus di malam hari. Kemudian niat itu tempatnya di hati, ya. Ini kesepakatan para ulama, niat itu tempatnya di hati. La dakhla lil lisani fihi la dakhla lil lisani biha. Ya, tidak ada ikut campur lisan di dalamnya. Ya, jadi tidak perlu dilafadzkan. Bahkan kata penulis kitab Tafsiratul Anam ini, kata beliau, "Faman talaffadha bi niyatis shiyam faqala nawaitu an asuma ghadan min ramadhana aw talaffadha bin niyati fis shalah faqala nawaitu an usalliya kadza wa kadza faqad ahdatsa wa btada'a fi dinillah," kata beliau. Barang siapa yang melafadzkan niat puasa, misalnya seorang berkata, ya, aku berniat puasa besok di bulan Ramadan, dengan melafadzkan niat tersebut, ya, atau melafadzkan niat sholat, ia berkata nawaitu an usolliya kada wa kada, aku niat untuk sholat ini dan itu, ya, maka dia telah melakukan perkara-perkara yang baru dan telah melakukan bid'ah dalam agama ini. Jadi melafadzkan niat ini bid'ah. Ya, melafadzkan niat puasa, melafadzkan niat sholat itu bid'ah. Ya, di masyarakat kita kan banyak ya, ketika setelah sholat tarawih, ya, nawaitu shauma ghadin, ya, an ada di fardhi syahri ramadhana hadisanati lillahi ta'ala, yaitu, ya, tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menganggap itu baik, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya dalam hadis-hadisnya. Ya, mungkin ada di kitab Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, ya, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, atau kitab hadis yang lainnya, Imam Ahmad, Ad-Darimi, Imam Malik, dan kitab-kitab hadis yang lainnya. Ya, seandainya memang itu baik, tentu Nabi mengajarkan dalam hadis-hadisnya. Tapi ini belum ditemukan, ya, niat ini, niat puasa dengan melafadzkannya. Ya, sholat juga di tengah-tengah masyarakat kita kan, ketika ingin sholat subuh, ya, usolli fardhu subhi ini, ya, adaan lillahi ta'ala, misalnya seperti itu tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama sepakat niat itu di dalam hati, ya, di dalam hati, tidak dilafadzkan. Kalau melafadzkan niat maka dia telah berbuat bid'ah, kata penulis. Kenapa? Li'anna niyata mahalluhal qalb la dakhla li lisani fiha abada. Karena niat itu tempatnya di hati, tidak ada ikut campur lisan di dalamnya. Ya. Apabila manusia dia tidur di malam hari, dia bertekad untuk puasa Ramadan besok, ya, maka dia sudah berniat di malam hari. Jadi hanya bertekad saja dalam hati, dia tidur di malam hari, ya, kemudian bertekad ingin puasa besok, itu sudah niat. Ya, tidak perlu dilafadzkan. Kemudian apabila dia bangun di malam hari sebelum terbit fajar, sebelum terbit fajar shadiq, kemudian dia minum, ya, atau dia sahur dengan sedikit makanan atau minuman, ya, dia sahur dengan sedikit makanan atau minuman, niat sahur, berarti dia sudah niat untuk berpuasa Ramadan
di keesokan harinya. Ya, itu juga sudah termasuk niat. Dengan kita memakan sahur berarti kita sudah niat puasa. Ya, demikianlah Nabi dan para sahabatnya, ya, mereka ya tidak melafazkan niat. Kemudian tadi rukun pertama niat ya. Kemudian rukun yang kedua, rukun puasa adalah al-imsaku anil mufattirati min tulu'il fajri shadiqi ila ghurubi syamsi biniyatil ibadah. Yaitu menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa dari sejak terbitnya fajar shadiq ya, sampai terbenam matahari dengan niat ibadah. Ingat, dengan niat ibadah, ya, bukan dengan niat yang lainnya. Ada kan orang yang berpuasa niatnya hanya ingin sehat, ya, puasa karena pantangan, ya, tidak boleh oleh dokter untuk mengkonsumsi sebagian makanan. Ya. Kita berpuasa, ya niatnya karena Allah, niatnya ibadah. Maka insya Allah ya kesehatan juga menyertai kita ya. Tapi niat kesehatan ini jangan yang utama. Ya, niat yang sekian. Ya, niat pertamanya adalah ibadah. Jadi rukun yang kedua ini menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa dari sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Kemudian hak yang ketiga ya, hak yang ketiga, hak dari bulan Ramadan alal muslimina an ya'rifu ma yufsidu saumahum fihi minal mufattirati. Ya, kewajiban bagi kaum muslimin ya, untuk mengetahui apa yang bisa merusak puasa mereka ya dari perkara-perkara yang bisa membatalkan ya. Di antaranya yang bisa membatalkan puasa yang pertama al-aklu wasyurbu amdan. Ya, makan dan minum dengan sengaja ini membatalkan puasa. Ya. Jadi makan dan minum secara sengaja itu membatalkan puasa. Sedangkan jika tidak sengaja maka tidak batal. Ya, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Kata Nabi, barang siapa yang lupa ketika berpuasa dia makan atau minum, maka sempurnakanlah puasanya. Sesungguhnya Allah telah memberikan makan dan minum kepadanya. Ya, jadi kalau makan dan minum di bulan Ramadan karena lupa, ya ini tidak membatalkan puasa. Lanjutkan puasanya. Ya ini rezeki dari Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah memberikan makan dan minum kepadanya. Ya jadi makan dan minum kalau sengaja batal, kalau lupa tidak membatalkan puasa. Kemudian yang membatalkan puasa yang kedua, al-qaidu al-qai'u al-qai'u amdan, yaitu muntah dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja, misalnya seseorang memasukkan jarinya ke mulutnya ya supaya bisa muntah, yaitu muntah dengan sengaja di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan itu membatalkan puasa, atau mungkin melakukan cara yang lainnya supaya muntah ya. Ya, dengan melihat, misalnya melihat sesuatu yang jijik ya kan, biasanya ada orang yang melihat sesuatu yang jijik itu kemudian muntah ya, seperti itu dia sengaja supaya muntah, maka ini batal ya. Tapi kalau tidak sengaja ya, tidak sengaja memang dia ya ingin muntah ya tanpa disengaja, maka ini tidak batal berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al Albani dalam Sahihul Jami. Kata Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man dara'ahu qai'un
wa huwa shaimun falaysa alaihi qada'un wa in istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang tidak sengaja muntah sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada kewajiban baginya qada. Namun apabila dia muntah dengan sengaja, hendaknya dia mengqadha puasa tersebut. Ya, jadi kalau ada orang yang muntah dengan sengaja, ya batal puasanya dan dia wajib mengqadha puasa itu di hari yang lain. Ya, berdasarkan hadis ini. Ya, juga yang membatalkan puasa ikhwah yang berikutnya adalah al-haidu wan nifas. Ya, haid dan nifas. Ini batal puasanya. Ya, batal puasanya. Nah, kalau dia paksakan puasa, haid dan nifas paksakan puasa, maka dia berdosa. Ya, karena orang yang haid dan nifas ya tidak wajib puasa. Tapi kalau dia puasa, paksakan puasa, maka dia malah berdosa puasanya. Ya, karena dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, wa dzalika nuqsanu diniha." Ya, bukankah apabila wanita itu haid, tidak sholat dan tidak puasa, maka itulah ya kurangnya agama wanita tersebut. Ya, jadi kalau haid ya tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa. Kalau dipaksakan sholat dan puasa maka malah berdosa karena dilarang. Ya. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tamkusul layaliya ma tusalli ma tusalli ma tusalli wa tuftiru fi Ramadan wa hadza nuqsanuddin. Ya, wanita itu dia berdiam diri beberapa malam atau beberapa hari, dia tidak sholat, dia berbuka di bulan Ramadan, maka inilah kurang agamanya. Ya, jadi wanita itu yang haid dan nifas tidak boleh puasa. Ini ya. Bagaimana kalau misalnya dia haid dan nifasnya atau haidnya sebentar lagi ke berbuka puasa, tetap dia harus apa? Batal puasanya. Ya, batal puasanya. Walaupun tinggal beberapa menit lagi ke berbuka puasa. Ya, dia harus mengqadha di hari yang lainnya. Walaupun tinggal beberapa menit lagi. Ya, tidak boleh paksakan terus puasa. Nanti masuknya dosa. Ya, masuknya dosa. Karena orang yang haid itu tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa. Kalau dia paksakan sholat dan puasa, maka berdosa. Kemudian yang keempat yang membatalkan puasa adalah al-hukmul lati tu'khadhu biniyat taghdiyah, yaitu ya memasukkan suntikan atau infus ya untuk niat ya memberi asupan makanan ya atau memberikan suplemen makanan. Ini membatalkan puasa. Kenapa kata penulis? Li'annaha taqum maqama ta'am wasyarab. Karena ya infus ini yang dia tujuannya niatnya untuk memberi asupan makanan itu sama dengan makan dan minum. Ya, amma idza kanat fil ilaji fala haraja fiha wala tunqisu shaum. Tapi kalau infus tersebut atau suntikan tersebut tujuannya untuk pengobatan, ya tidak ada niat untuk memberi asupan makanan, ya maka tidak mengapa. Ya, tidak mengurangi puasa, tidak membatalkan puasa. Ya, jadi ada infusan yang dia untuk memasukkan suplemen makanan. Ya, ini sama seperti makan dan minum, ya maka ini membatalkan puasa. Tapi ada infusan yang untuk obat saja. Ya, untuk obat saja maka ini tidak membatalkan puasa kata penulis. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima yang membatalkan puasa adalah al-jima, ya, yaitu bersetubuh suami istri ini membatalkan puasa. Kata Al-Imam Asy-Syaukani, al-jima'u la khilafa fi annahu yubtilu siyama idza waqa'a min 'amidin. Ya. Berhubungan suami istri ini tidak ada perselisihan bahwasanya dia membatalkan puasa apabila terjadi dari orang yang menyengaja. Ya, menyengaja.
Amma idza waqa'a 'ala nisyani fa ba'du ahli ilmi alhaqahu biman akala aw syariba nasyan. Adapun apabila dia melakukan hubungan suami istri ini karena lupa, maka sebagian ahli ilmu ya menyamakan dengan makan dan minum yang lupa tidak sengaja. Berarti kalau berhubungan suami istri dengan sengaja, dia tahu ya bahwa itu di bulan Ramadan, maka ini batal. Tapi kalau tidak sengaja, ya bisa mungkin tidak sengaja ya kan, ya, maka tidak membatalkan puasa. Tapi ketika ingat langsung selesai, ya tidak diteruskan. Ya, kemudian juga Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, wal Qur'anu dalla annal jima'a mufattirun kal akli wasyurbi la yu'rafu fihi khilafun. Kata Imam Ibnu Qayyim, Quran menunjukkan bahwasanya ya, bersetubuh itu membatalkan puasa seperti makan dan minum. Ya, tidak diketahui pada perkara ini ada khilaf. Ya, jadi tidak ada khilaf. Ulama sepakat. Lalu bagaimana kalau misalnya sudah terlanjur bersetubuh? Fa idza jama'a ar-rajulu zawjatahu fi nahari Ramadan amidan dzakiran lisyami faqad fasada shaumuhu wa alaihi al-kaffaratu in kana siyamu wajiban. Ya, perhatikan, apabila seorang laki-laki menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja dan dia ingat ya, maka puasanya rusak, puasanya batal. Selain puasanya batal, wajib baginya bayar kafarah apabila puasanya itu puasa yang wajib. Jadi kalau puasa yang wajib di siang hari melakukan hubungan suami istri, puasanya batal dan dia wajib bayar kafarah. Ya, di sini bagi puasa yang wajib. Kalau puasa sunnah tidak ya. Kalau puasa sunnah batal saja sudah tidak perlu kafarah. Kalau puasa wajib butuh kafarah. Apa itu kafarahnya? Ya, pertama itu raqabah, memerdekakan budak. Ya, memerdekakan budak. Fa in lam yajid, kalau tidak ada budak yang bisa dimerdekakan, fasya musyahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, kalau tidak mampu memberikan 60 memberikan makan 60 orang miskin. Ya. Kalau belum mampu juga, ya maka kafaratnya masih ditanggungnya sampai dia mampu. Ya, jadi kafarat berjima, berhubungan suami istri di siang hari Ramadan itu pertama, ya memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, ya puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, memberikan makan 60 orang miskin. Kalau tidak mampu juga, maka dia masih ada kewajiban, ya tanggungan membayar kafarat ini sampai dia mampu. Ya dalilnya, ya diriwayatkan ya, di dalilnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idza rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu." Ya, ketika kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi lalu berkata, "Halaktu, celaka aku." Lalu Nabi bertanya, "Masya'nu, ada apa engkau?" Qala, laki-laki itu menjawab, waqa'tu alam ro'ati fi Ramadan. Ya, aku menyetubuhi istriku di siang hari bulan Ramadan. Kata Nabi SAW bertanya, tastati untuk tiqu raqabah? Ya, engkau mampu untuk memerdekakan budak? Kata orang tersebut, la, tidak. Fahal tastati wa antasuma syahraini mutatabi'ain? Kata Nabi bertanya lagi, apakah engkau mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut? Kata beliau, tidak juga. Qala, lalu Nabi bertanya lagi, hal tastati wa antut sittina miskina? Apakah engkau mampu memberikan makan 60 orang miskin? Orang tersebut menjawab lagi, tidak. Lalu Nabi SAW menyuruh kepada beliau, ijlis, duduklah.
Fajalasa, lalu orang itu duduk. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamrun. Lalu Nabi ya diberi ya sekeranjang besar ya yang isinya kurma. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Khudh hadza fatasaddaq bihi." Ambil ini, ya, ambil sekeranjang kurma ini, lalu bersedekahlah dengan kurma tersebut. Kata orang ini, dia bingung, heran, bersedekah sama siapa kan? Karena yang paling miskin di sana mereka dan keluarganya. Ya, orang ini bertanya, "Ta'ala afqara minna?" Apakah kepada orang yang paling miskin dari kami? Ya. Lalu Nabi SAW tertawa ya sampai nampak gigi gerahamnya. Lalu Nabi bersabda, "At'imhu iyalak." Ya, beri makan ya keluargamu dengan kurma tersebut. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi puasa wajib apabila seseorang melakukan ya berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, wajib baginya kafarah, yaitu pertama ya, dan ini harus urut, tidak bisa memilih ya. Kalau mampu memerdekakan budak, maka merdekakan budak. Kalau tidak mampu memerdekakan budak karena tidak memiliki budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Kalau tidak mampu, ya. Tapi ini kalau yang mampu lakukan dulu. Kalau tidak mampu, maka pindah ke yang berikutnya. Berikan makan 60 orang miskin. Ya, ini hak yang ketiga, ya, yaitu kita ya berusaha menghindari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya, mungkin ini pelajaran kita, ikhwah. Ya, insya Allah masih ada hak-hak yang lainnya nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Ya, sebelum ditutup, mungkin di antara ikhwah ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, bisa langsung atau chat ya. Nanti kalau Anda bisa jawab, insya Allah Anda jawab. Bisa, apabila Anda tidak bisa jawab, Anda ucapkan wallahu a'lam, atau Anda jadikan PR ya, Anda pelajari lagi dan dijawab di pertemuan yang akan datang, insya Allah ta'ala. Silakan ikhwah. Ya, kepada Triwiyuda, silakan. Baik, syukran jazakallah khair. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Silakan. Tadi tentang hak yang pertama, mengetahui keutamaan bulan Ramadan Ustaz. Bagaimana jika kita sebagai Muslim, kita tahu ada keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, tapi kurang bersemangat dalam menyambut bulan Ramadan, bahkan cenderung malah jadi kayak terbebani Ustaz. Aduh, kayaknya mau puasa nih gitu. Jadi semacam hati ini ada semacam, misalkan ada merasa terbebani Ustaz. Misalkan perasaan-perasaan yang serupa lah seperti yang tadi. Apakah ini termasuk yang tidak menunaikan hak yang nomor 1 tadi Ustaz? Syukran jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Wa iya, fik barakallah. Ya, tadi hak yang pertama bahwa kewajiban bagi kaum muslimin untuk mengetahui keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Ya, dia tahu keutamaan-keutamaan Ramadan, tetapi dia masih malas dalam menyambut bulan Ramadan ya. Maka di dalam ya poin yang satu ini dia belum memenuhi hak bulan Ramadan ya. Sudah seharusnya bagi seorang yang sudah tahu akan keutamaan bulan Ramadan, dia mengimaninya. Ya, ya kemungkinan dia merasa malas karena tahu, mungkin karena ya kesibukan dunia yang lebih besar daripada ya yang daripada ibadah yang akan dia tunaikan. Ya, maka jadikan akhirat kita adalah tujuan kita. Sedangkan dunia itu adalah hanya wasilah ya supaya perkara akhirat itu lebih besar, lebih agung di hati kita daripada dunia. Dan memang semua yang diberikan oleh Allah Ta'ala di dunia ini, yaitu semuanya fasilitas, ya bukan tujuan. Sebagaimana
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah. Allah Ta'ala berfirman, ya berarti ini hadis qudsi, kata Allah Ta'ala, inna anzalna al-mala liiqamati shalah wa ita'iz zakah. Sesungguhnya kami menurunkan harta ini untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Walau kana libni adam wadin fahabba an yakuna ilaihi tanin. Ya, seandainya anak Adam itu memiliki satu lembah harta, dia menginginkan lembah yang keduanya. Walau kana lahu wadiyani la ahabba an yakuna ilaihi masalis. Kalau dia memiliki dua lembah harta, dia ingin mendapatkan yang ketiganya. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Tidak ada yang bisa memenuhi perut kerongkongan anak Adam kecuali tanah. Tsumma yatubullahu ala man taba. Kemudian Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Jadi ya, harta, anak, istri, semua fasilitas yang ada di dunia itu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, maka jadikan akhirat kita itu adalah tujuan. Ya insya Allah ketika menyambut bulan Ramadan dan bulan yang besar, bulan yang banyak sekali ibadah-ibadah di dalamnya dan keutamaan-keutamaannya, ya, kita lebih besarkan hati ini condong kepada akhirat. Ya, besarkan di hati kita akhirat supaya kita bisa memenuhi hak-hak bulan Ramadan. Ya, mengetahui fadilah-fadilahnya dengan hati, tidak hanya sekedar dilihat, tidak hanya sekedar didengar oleh telinga, ya, tidak hanya sekedar diucapkan, tapi semua yang kita lihat tentang hadis-hadis fadilah Ramadan, dan setiap hadis-hadis yang kita dengar dari fadilah bulan Ramadan, setiap hadis-hadis atau ayat-ayat dalil-dalil yang kita ucapkan tentang fadilah bulan Ramadan, ya masukkan ke dalam hati, ya agungkan di dalam hati, ya maka insya Allah ibadah terasa ringan dan kita tidak bermalas-malasan dalam mengagungkan bulan Ramadan, tidak bermalas-malasan menyambut bulan Ramadan. Wallahu alam akhiri, ya. Barakallahu fikum. Sekarang siapa yang mau bertanya? Ya, di sini ada pertanyaan. Jika hutang puasa haid atau nifas, bagaimana cara membayar hutang? Jika membayar fidyah, apakah masih harus mengqadha puasa? Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, untuk haid dan nifas, ya, kalau hanya sekedar haid dan nifas ini di qadha, ya. Untuk membayar fidyah, wallahu a'lam. Ya, butuh dalil lagi. Memang di situ ada ulama yang berpendapat, ya, membayar qadha dan fidyah. Tetapi berdasarkan hadis yang tadi, ya, Nabi SAW bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasumi." Kemudian juga di dalam hadis Aisyah, "Tajzi ihdana salataha idza tahurat." Faqalat aharuriyatun anti? Kunna nahidu ma Nabi SAW fala ya'mur nabihi au qalat fala naf'aluhu. Jadi dalam hadis-hadis ini, ya, itu hanya mengqadha saja, ya, mengqadha. Tajzi ihdana salataha idza tahurat. Ya, jadi orang ini dia apakah bisa dikiaskan sholat itu dikodok seperti puasa, ya, atau apakah mengkodok, ya, mengkodok salah seorang di antara kami sholatnya apabila dia sudah suci dari haid, gitu, dia mengkiaskan dengan dengan puasa, ya, puasa berarti di sini dikodok, ya, puasa dikodok apabila dia haid dan nifas, kecuali mungkin, ya, apabila seseorang, ya, melahirkan atau hamil, ya, hamil, ya, khawatir anaknya atau dirinya, ya, kemudian setelah hamil 9 bulan, ya, dia bertemu misalnya bulan Ramadan, ya, berarti 30 hari dia tidak melakukan puasa, ya, kemudian di tahun berikutnya bertemu dengan bulan Ramadan kembali, ya, dia dalam keadaan menyusui, dan menyusui itu, ya, 2 tahun, ya, disafinya setelah 2 tahun, berarti 3 kali Ramadan, ya, dia tidak
berpuasa di bulan Ramadan karena khawatir kepada bayinya. Maka di sini ya pendapat yang benar dari kalangan ulama yaitu membayar fidyah saja, membayar fidyah saja, yaitu dengan memberi makan orang miskin. Wallahu a'lam. Terus ada lagi? Ya tidak ada ya. Ana mungkin cukupkan akhi Nalendra ya. Iya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Ustaz.